Sepasang suami istri di daerah Padalarang mengakui bahwa tindakan ini atau perbuatan ini sudah dilakukan sejak dari tahun 2014. Yang bersangkutan memiliki 4 orang pelanggan. Yang pertama di daerah Purwakarta dengan pemesanan sebanyak 70 kg per bulan. Yang kedua di daerah Tasikmalaya dengan penjualan sebanyak 30 kg per bulan. Yang selanjutnya di daerah Cianjur juga 30 kg dan juga di daerah Bandung rumah makan ini sebanyak 40 kg per bulan. Dan keempat rumah makan ini diantaranya juga ada penjual bakso. Ini mengetahui bahwa daging yang dibeli tersebut adalah daging celeng atau daging babi. Mengapa? Karena daging babi ini harganya lebih murah dibandingkan dengan daging sapi. Daging babi yang ada atau daging celeng dicampur dengan daging sapi dioplos, dijual atau diperjualbelikan dengan sengaja seolah-olah itu adalah menjadi daging sapi. Dan untungnya jauh lebih banyak. Kalau kita analogikan harga daging celeng 1 kilonya sekitar 40.000 atau 50.000, harga daging sapi 1 kilo mencapai 120 bahkan lebih ya. Jadi modusnya ini motifnya karena memang untuk mendapatkan keuntungan dan juga ekonomi. Saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 5 orang pelaku. Ya, yang 2 diamankan dari wilayah Bandung, dari wilayah Bandung Barat atau daerah Padalarang. Yang 3 berasal dari 1 Ciamis, 1 Tasikmalaya, Cianjur dan juga 1 lagi Purwakarta. 1 orang belum bisa diamankan karena sakit. Dan untuk toko yang di Bandung sampai saat ini juga belum diamankan karena sejak kondisi COVID, toko tersebut tutup. Ya. Pasal yang kita persangkakan ada 2 undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang pelayanan konsumen, perlindungan konsumen. Yang kedua ini tentang peternakan dan kesehatan. Dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Kepada kelima orang ini sekarang sedang diproses ke di Polres Cimahi dan rencananya akan kita limpahkan ke Polres-Polres yang lain termasuk Polres Cianjur, Polres Tasikmalaya dan juga Purwakarta. Karena untuk TKP penjualan itu semuanya berada di sana. Untuk yang di daerah yang berada di daerah Ciawi Tasik ini itu adalah penjual bakso. Dari dia juga memberikan daging ini kepada tukang-tukang bakso yang lain. Nah, ini kami akan segera berkoordinasi dengan Polres yang lain yang tadi saya sebutkan untuk segera dilakukan pengamanan terhadap orang-orang tersebut. Karena sangat kita amankan untuk daging celeng yang masih ada sebanyak 12 kilo. Daging sapi ini ada daging sapi impor yang diamankan sebanyak hampir 120 kg. Dan ini hasil pengakuan dari tersangka ini. Selain Tasik, di Cimahi di KBB ada nggak diedarkan? Untuk wilayah Cimahi KBB sampai saat ini belum ada pengakuan, namun masih akan kita lakukan pendalaman. Tidak tertutup kemungkinan ada di daerah wilayah kita juga. Penjualannya di rumah atau di pasar tradisional? Penjualannya dia yang datang ke tempat-tempat tersebut, mengantarkan. Dia tidak dijual di tempat umum atau tidak dijual di pasar-pasar tradisional. Ya. Ini awal terbongkarnya gimana dan awal terbongkar ya kita himbauannya penangkapan. Ya himbauan saya yang pertama kepada para pelaku usaha jangan sekali-sekali lagi mencoba melakukan hal yang sama karena ini sangat berbahaya. Yang pertama bagi kesehatan, yang kedua juga apabila ada kita umat muslim yang memakan ini kan memang dilarang bagi kita ya, kasihan oleh orang yang pembeli. Yang kedua kepada masyarakat kalau misalnya mau membeli makanan, bakso dan lain sebagainya harus benar-benar memperhatikan apakah daging ini memang betul daging sapi atau ada campuran dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang mempunyai ide untuk menjual daging celeng ini? Saya, Pak. Ibu? Ya. Oh, kamu suaminya diajak? Iya, Pak. Dari sejak kapan kalian? Itu dari 2014 awal. Dari 2014 ya? Dapat? Kenapa, Bu? Nah, kenapa kok ibu menjual daging celeng nih? Ditanya. Saya hilaf, Pak. Sekarang saya udah menyesal. Enggak hilaf gimana maksudnya? Untuk apa? Awalnya kenapa, Bu? Karena murah atau gimana? Iya, karena murah. Nawarinnya gimana, Bu, sama calon pembeli nawarinnya?
Gimana cara Ibu mencari pembeli gimana? Aja Pak, Ya gimana nawarinnya coba? mau beli daging nggak? Ah, daging apa? Ya daging ini celeng. Kamu yang besar, suaranya yang besar. Daging celeng Pak. Daging celeng. Oh, langsung ngomong itu daging celeng ya, Bu Iya, ya? Berarti yang membeli kepada Ibu dan Bapak itu mengetahui bahwa itu daging celeng? tahu. Tahu ya, kamu Ya. pasti tahu ya. Terus kemudian Ibu dan Bapak saat menjual kepada yang bersangkutan itu mengetahui yang bersangkutan itu menjual lagi ke masyarakat itu memang jujur bilang itu daging celeng atau dioplos atau bagaimana, coba ceritakan. Dioplos. Oh, kamu tahu kalau itu dioplos lagi? Iya. Iya. Oh, pengakuan mereka itu daging apa kepada masyarakat? Nggak tahu itu. Tuh, enggak. Oh, Itu kamu kan tahu dioplos Oh, iya, dengan iya. daging apa? dengan sapi. Dengan daging sapi. Nah, dia ngomong ke masyarakat nggak itu dioplos dengan daging celeng atau dia mengatakan itu daging sapi saja? Itu daging sapi. Oh, dia mengaku bahwa itu daging sapi ya. Pernah makan teh? Selama jualan pernah nyobain nggak teh? Ah, Pernah Ibu pernah nggak menikmati nyobain nggak? daging celeng? Enggak. Nggak pernah. Kenapa Ibu nggak pernah nyobain padahal jualan? Nggak suka. Ibu agamanya apa? Islam. Berarti haram ya. Sebelum bilang nggak suka, coba Berapa keuntungannya, Bu? Celengnya dari mana itu, Bu? Ibu dapat celengnya dari mana? Dari Sukabumi Pak. Dari Sukabumi. Dari siapa? Dari Bapak Ibro. Hah? Dari Pak Ibro. Itu dia memburu apa gimana? Iya dia mau. Oh, dia memburu. Dari pemburu berapa, Bu? Dari pemburu dapatnya berapa harganya per kilo? 20.000. 20.000 per kilo. Terus Ibu jual ke pedagang-pedagang itu berapa? 48.000. 48.000. Berarti 1 kilonya keuntungannya 28.000 ya, Bu? Bu, sekali ngirim berapa banyak, Bu? Ada yang 30 kilo, paling banyak 50 kilo. Bu, kalau di Cimahi di Bandung Barat diadarin nggak, Bu? Oh enggak, Kenapa, Bu? enggak ada konsumen. Nggak ada. Sebulan berapa, Bu? Sebulan rata-rata berapa kilo, Bu? Bulan paling Konsumsinya? 70 kilo. 70 kilo. Kalau untungnya berapa? Rupiahnya uang? Total keuntungannya Keuntungan per tahun paling 60 jutaan. Per tahun. Per tahun, per bulan? Per tahun itu. Per tahun 60 hitungannya juta. per tahun, bro. Dikit, loh. Ya ada barangnya nggak ada tiap ini, kadang 2 bulan sekali. Oh, barang tidak selalu ada ya. Tidak selalu ada itu, kadang ada 2 bulan 1 kali. Bu, dari pemburu itu bentuknya masih utuh atau udah dipotong-potong, Bu? Dipotong-potong. Oh. Daging itu berbentuk daging. Oh, jadi Ibu beli udah bentuk daging ya? Udah bentuk daging. Bu, hasil keuntungan dipakai apa, Bu? Apa pakai sehari-hari aja. Sehari-hari. Yuk. Sip.